Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online mata kuliah Etika Insani. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah Etika Insani, kuliah keempat, beberapa aliran etika, etika deontologis. Deontologis dan teleologis. Deontologis, nilai baik buruk itu merupakan hakikat dari suatu perbuatan. Teleologis, nilai baik buruk itu tergantung tujuan dan konsekuensinya. Kita tahu bahwa aliran dan pemahaman, konsep dan pembahasan tentang etika dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar ini, deontologis dan teleologis. Deontologis bicara tentang hakikat perbuatan, dan teleologis bicara tentang akibat dari perbuatan. Dua-duanya logos. Logos itu ilmiah. Logos itu logis. Logis itu masuk akal, rasional, ilmiah. Kalau ilmiah itu sudah melalui kajian penelitian, telaahan, dan sudah menjadi ilmu. Pokoknya yang logos itu adalah ilmu. Contoh, psikologi, psikotujiwa, psikologi ilmu kejiwaan. Sosiologi, sosio itu sosial, logi itu ilmu, sosiologi ilmu sosial. Antropologi, antro itu antropos, antropos itu manusia, logi itu ilmu, antropologi ilmu kemanusiaan. Jadi baik deontologis maupun teleologis, dua-duanya adalah ilmu yang mempelajari tentang moral, tentang perilaku manusia, tentang kelakuan manusia. Dan kelakuan manusia itu adalah moral. Perilaku manusia yang baik itu bermoral, dan perilaku manusia yang tidak baik itu tidak bermoral. Baiklah, dan hari ini kuliah kita bicara tentang deontologi. Salah satu tokoh yang terkenal dalam pemahaman deontologi adalah Immanuel Kant, seorang filosof, seorang ahli, dan concern tentang kemanusiaan. Etika deontologi. Etika deontologi adalah sebuah istilah yang berasal dari kata Yunani dion, yang berarti kewajiban, dan logos berarti ilmu atau teori. Mengapa perbuatan ini baik? Mengapa perbuatan itu harus ditolak? Deontologi menjawab, karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita, dan karena perbuatan yang kedua dilarang. Suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Karena bagi etika deontologi, yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Kewajiban itu hak. Hak itu hakikat. Jadi deontologi bicara tentang hak
hakikat perbuatan. Suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban untuk dilakukan. Bersikap adil adalah tindakan yang baik dan sudah kewajiban kita untuk bertindak demikian. Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak orang lain atau mencurangi orang lain adalah tindakan yang buruk pada dirinya sendiri sehingga wajib dihindari. Etika deontologi Immanuel Kant. Deontologi adalah cara berpikir etis yang mendasarkan diri kepada prinsip, hukum, norma objektif yang dianggap harus berlaku mutlak dalam situasi dan kondisi apapun. Dasarnya adalah kewajiban yang harus dilakukan tanpa harus peduli dengan segala hal lain. Kewajiban adalah peraturan, peraturan adalah moralitas. Menurut Immanuel Kant, kita melakukan kewajiban bukan hanya karena kewajiban tersebut memiliki nilai dan menguntungkan bagi kita. Bukan tujuan yang menentukan kualitas moral kita, melainkan kesadaran kita akan hukum moral tersebut. Ukuran moral bukan akibat atau hasilnya. Ada orang yang melakukan sesuatu dengan niat jahat, namun dampaknya malah baik. Demikian juga sebaliknya. Akibat atau hasil dari perbuatan kita tidak berada dalam kekuasaan kita. Kita hanya bisa menguasai motif atau niat dari tindakan kita dan bukan hasilnya. Oleh karena itu, baik atau tidaknya perilaku kita tergantung motif, keinginan, kehendak baik kita, bukan karena akibatnya. Kewajiban, hakikat. Pemenuhan kewajiban itu, satu, tuntutan akal sehat. Kedua, tuntutan kebenaran harus ada untuk melestarikan akal sehat. Tuntutan kebebasan harus ada untuk melestarikan akal sehat dan kebenaran. Tuntutan hidup dan kehidupan harus ada untuk melestarikan akal sehat, kebenaran, dan kehidupan. Kasus Yasir meminta izin ayah dan ibunya untuk pergi ke pesta ulang tahun seorang temannya. Mereka mengizinkan dengan satu syarat, Yasir sudah harus kembali ke rumah sebelum jam 11. Yasir berjanji dan lalu pergi. Ternyata ia baru kembali pukul 12 malam. Ia mengatakan sebenarnya tidak ingin melanggar janjinya, tapi ia tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus mengantar dua teman wanitanya pulang. Maklum, rumah mereka jauh dan hanya Yasir yang mau mengantar. Yasir berkata, "Saya mengakui salah, tetapi saya tidak bisa berbuat lain." Ayah Yasir berkata, "Yasir, aku memahami keadaanmu, tetapi ketahuilah bahwa janji adalah janji, dan janji harus ditepati. Apapun alasannya, engkau tetap bersalah." Ibu Yasir protes, "Aku tahu bahwa si Yasir memang bersalah.
Ia sudah mengakuinya, tapi mengapa ia harus dihukum? Yasir toh tidak berbuat jahat, maksudnya baik. Ia malah mengantar teman-teman wanitanya pulang. Itu kan perbuatan luhur. Nah, ini adalah gambaran kasus di ontologi dan teleologi. Mari kita lihat lebih jauh tentang deontologi. Kita awali dengan kata-kata Immanuel Kant sebagai pembuka deontologis. To think of me most, the starry sky above me, and the moral law within me. Immanuel Kant. Ada dua hal yang mengagumi aku. Bintang di langit di atas kepalaku dan nilai moral dalam hidupku. Indah kata-kata ini. Moral disejajarkan dengan keindahan bintang di langit yang harus dijunjung tinggi, yang punya makna bahwa moral bagi manusia sangat bermakna, jauh lebih bermakna moral dibandingkan fisik manusianya. Ganteng orangnya, cakep orangnya, cantik orangnya, tapi kalau moralnya rendah, bikin susah. Banyak orang tidak suka, tapi tidak ganteng, tidak cantik, tidak cakep, tapi moralnya tinggi, moralnya baik, lebih banyak disukai orang dan terpuji. Ini kata-kata Immanuel Kant, seorang filosof etika dari Jerman. Menurut Kant, 3 postulat moral. Postulat itu artinya asumsi yang mendasari, atau boleh juga dikatakan dalil dasar, atau dalil yang mendasari. Jadi 3 postulat moral itu artinya moral itu akan eksis mensyaratkan 3 hal. Otonomi, immortality, dan God. Otonomi itu bebas. Dia melakukan perbuatan baik bukan karena orang lain, tapi kehendak dirinya sendiri. Misalnya ia sering ke masjid karena takut sama ustadznya. Dia ke masjid bukan karena pilihan sendiri, tapi karena takut sama ustadznya. Ini tidak bebas namanya. Tidak otonom. Moral bisa tegak kalau ada kebebasan. Yang kedua, immortality. Immortality itu artinya keabadian. Dimaksud dengan keabadian adalah bahwa kehidupan manusia tidak selesai dia mati. Ada kehidupan lain setelah dia mati. Yang baik, tidak baiknya, enak atau tidak enaknya di kehidupan lain itu bergantung kepada kehidupannya di dunia. Kenapa? Kalau tidak ada keabadian, tidak ada hidup sesudah mati, keenakan orang-orang yang selama hidup di dunia jahat terus, tidak bermoral terus. Ada orang yang sepanjang hidupnya di dunia susah terus, miskin terus. Kalau tidak ada kehidupan setelah mati, kasihan dia. Itu makanya untuk tegaknya moral harus ada keabadian, harus ada immortality. Dan syarat ketiga moralitas adalah God atau Tuhan, yang fungsinya adalah: pertama, Tuhan berfungsi sebagai sumber moralitas yang pasti. Dan fungsi yang kedua adalah yang melakukan pembalasan di hari akhir, yang adil atau yang maha adil,
yang memberi hukuman bagi orang-orang yang tidak bermoral, yang jahat, dan yang memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang berperilaku baik. Jadi tegaknya moral harus ada 3 postulat itu: otonomi kebebasan, immortality keabadian, dan God Tuhan. Dasar pemikiran etika, moralitas dibentuk berdasarkan 3 hal, yaitu personal autonomy sebagai manusia. Moralitas seseorang itu adalah satu rasional self-legislator. Rasional self-legislator itu adalah pengatur diri yang rasional. Jadi manusia berperilaku, bermoral harus rasional, bukan mengada-ngada, tapi harus rasional. Respect adalah penghormatan atau penghargaan sebagai manusia. Artinya manusia bukan jadi alatnya moral, tapi manusia jadi tujuannya moral. Dan duty adalah kewajiban. Jadi manusia melakukan kegiatan, manusia berperilaku bermoral itu karena kewajiban. Dan kewajiban itu ada dalam diri. Kita tahu itu, tapi banyak kita yang tidak mau tahu. Misalnya kita wajib jujur. Dan kita tahu jujur itu bermoral, tapi kita kadangkala tidak jujur. Ini ada klasifikasi nilai moral yang menurut Immanuel Kant dibagi menjadi 3. Blameworthy adalah perilaku yang tidak bermoral, kegiatan yang salah, acts wrongly. Yang kedua, acceptable, yaitu bisa diterima kegiatannya baik, kegiatannya bagus, tapi bukan dari motif yang bagus. Misalnya pencitraan, supaya orang itu dinilai baik, dia membagi-bagi sembako, tapi bukan dari motifnya dia berbuat baik, tapi pencitraan. Dan yang ketiga, praiseworthy, kegiatan yang terpuji, perilakunya baik, kegiatannya baik, dari motif yang juga baik. Nilai moral bukan dari hasil. Menurut Immanuel Kant atau menurut aliran etika yang namanya deontologis, nilai orang bermoral apa tidak bukan karena hasil perbuatannya, seperti yang dikemukakan oleh teleologis, bukan berdasar hasil atau konsekuensinya. Karena bisa jadi seseorang melakukan sesuatu dengan niat jahat, namun akhirnya malah melahirkan sesuatu yang baik. Atau sebaliknya, misalnya ada teman nakal, dia ngumpetin sepatu temennya di kosan sehingga temannya itu nggak bisa ke kampus. Ini kan bukan perilaku baik, bukan perilaku bermoral, tapi ternyata sekolahnya libur karena dosennya tidak ada. Jadi untung teman yang sepatunya disembunyikan dan tidak ke kampus, tidak buang ongkos. Ini artinya kelakuan temennya itu yang tidak baik, tapi punya hasil baik. Kedua, hasil akibat dari satu perbuatan itu di luar kontrol kita. Kita memang tidak bisa kontrol hasil dari perbuatan kita.
Misalnya saya datang ke rumah saudara saya yang kaya, tapi saudara yang didatangi nggak seneng. Ngapain kesini? Mau pinjem duit ya? Padahal tidak loh. Saya mau silaturahim. Atau misalnya saya bawa buah-buahan, tapi itu saudara bilang, ngapain bawa buah-buahan? Ngebaikin ya? Ada saja niat baik, perbuatan baik, tapi hasilnya nggak baik. Ini artinya hasil perbuatan di luar kontrol kita. Kita hanya bisa mengontrol motif kita saat kita melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, nilai moral atau tindakan kita berasal dari goodwill, keinginan berbuat baik. Kalau di Islam, ini namanya niat baik. Innamal a'malu binniyat. Nah, selanjutnya apa sih yang disebut dengan goodwill? Menurut Immanuel Kant, hanya ada satu kebaikan yang tanpa pengecualian. Apa itu? Keberanian? Bukan. Keberanian menjadi tidak baik kalau dipergunakan untuk berani merampok bank misalnya. Kecerdasan atau pengetahuan juga bukan, karena kata Immanuel Kant, kecerdasan dan pengetahuan dapat membuat para penjahat dan para kriminal untuk menjadi lebih berbahaya. Kesehatan juga bukan, karena kesehatan tidak untuk orang yang seperti Hitler atau Fir'aun. Kebahagiaan juga bukan. Kebahagiaan dan kesenangan itu jelek untuk orang-orang jahat. Goodwill, ya, goodwill. Goodwill itu artinya satu kehendak baik saat seseorang melakukannya demi hukum moral. Goodwill, the only thing good without qualification is a goodwill. Bagaimana untuk memiliki goodwill? Nalar yang benar sebelum bertindak. Bagaimana bernalar yang benar sebelum bertindak? Melakukan sesuatu sesuai dengan kewajiban yang memang harus dilakukan. Bagaimana melakukan sesuatu sesuai dengan kewajiban? Saat dia melakukan sesuatu hanya mengikuti dan berdasarkan hukum moral yang harus dipatuhi, bukan karena motif lain seperti cinta, persahabatan, kerjasama, dan lain-lain. Orang baik itu orang yang menguasai kehendaknya dengan hanya mengikuti hukum moral. Mengapa bohong itu salah? Kalau kita menginginkan hasil tertentu sebagai dasar tindakan moral kita, kadang kebohongan itu benar karena membuat banyak orang gembira. Namun maksim untuk mendukung kebohongan ini tidak bisa lolos dari tes universal dan tes humanitas. Tes universalitas, kalau setiap orang bohong, maka kata-kata akan kehilangan fungsinya untuk mengungkapkan kebenaran. Berarti prinsip kebohongan sifatnya tidak universal. Kedua, tes humanitas. Bohong itu akan berhasil kalau kita memanfaatkan ketidaktahuan orang. Namun dalam hal ini berarti kita menjadikan mereka alat untuk tujuan kita. Ini kata-kata mutiara Immanuel Kant
Morality is not properly the doctrine of how we may make ourselves happy, but how we may make ourselves worthy of happiness. Moralitas bukanlah ajaran yang tepat tentang bagaimana kita dapat membuat diri kita sendiri bahagia, tapi bagaimana kita dapat membuat diri kita sendiri layak untuk kebahagiaan. Kata mutiara berikutnya, in law a man is guilty when he violates the right of other. In ethics, he is guilty if he only think of doing so. Only think of. Dalam hukum, seorang pria bersalah jika dia melanggar hak orang lain. Dalam etika, dia bersalah jika dia hanya berpikir untuk melakukannya, hanya memikirkan. Indahnya kata-kata ini. Jadi etika itu di atas daripada norma. Look closely. The beautiful may be small. Lihat lebih dekat. Kecantikan itu kecil. Baiklah, kita akhiri kuliah kita yang keempat untuk mata kuliah etika insani. Akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.